Kemudian termasuk ketaatan relatif berikut adalah hukum mayoritas. Nah ini juga sama. Masyarakat kita tuh kadang-kadang, udahlah kita ikutin kebanyakan orang aja, gitu dia bilang. Udahlah, nggak usah neko-neko, nggak usah macem-macem lah, kita ikutin aja lah kebanyakan orang. Apakah kebenaran itu ukurannya begitu? Ini terjadi di masyarakat kita banyak, ya. Dia bilang apa? Ya sudahlah, kita ikut kebanyakan orang aja deh, ya. Nggak usah aneh-aneh, nggak usah nyeleneh-nyeleneh. Pokoknya kebanyakan orang kayak gimana, ya sudah kita ikuti. Ntar kalau kita lain sendiri, ntar kita dihujat, dicemooh, dikucilkan. Sudahlah, nggak usah aneh-aneh. Kita ikut kebanyakan orang saja. Lihat, ini lebih terikat pada hukum mayoritas. Apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang, ini yang dikerjakan. Padahal di dalam Islam tidak begitu para jamaah sekalian. Ukuran kebenaran, ya, ukuran kebenaran, sesuatu itu benar atau salah, ukurannya bukan apakah sesuatu itu diikuti oleh banyak orang atau tidak. Bukan itu ukurannya. Ukuran benar atau tidak adalah mana yang lebih sesuai dengan rukun iman, rukun Islam, dan syariat Islam. Meskipun apa? Meskipun yang ngamalin cuma sedikit, gitu loh. Itu letak ujiannya. Kita lebih terikatnya pada mana? Ya perhatikan dalil-dalilnya. Perhatikan dalil-dalilnya. Pertama, di dalam surat Yusuf, surat ke-12, ayat 103. Di dalam surat Yusuf, surat ke-12, ayat 103. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin." Nah, coba lihat, surat ke-12, surat Yusuf ayat 103. "Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin." Kebanyakan manusia tidak akan beriman. Kebanyakan manusia tidak akan beriman. Walau harasta bimu'minin, meskipun kau sangat ingin mereka beriman semuanya. Ya, kita ingin nih semua manusia beriman, semua. Itu maunya kita. Tapi faktanya apa? Yang beriman selalu jumlahnya lebih sedikit. Ini rahasianya para jamaah sekalian. Kalau kita baca ayat-ayat dalam Quran, kenapa Allah sebutkan di beberapa ayat Quran orang kafir disebut lebih dahulu daripada orang beriman? Banyak itu di dalam surat Muhammad ada, di dalam surat Al-Bayyinah ada. Dalam surat Al-Bayyinah disebutkan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Baru disebut innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Selalu disebut orang kafir dulu baru orang beriman. Kenapa begitu? Ternyata para ulama mufassir mengatakan itu menunjukkan bahwa orang kafir jumlahnya selalu lebih banyak daripada orang beriman. Jadi kalau kita ikut hukum mayoritas, nah lihat, hati-hati. Sementara orang beriman itu selalu jumlahnya lebih sedikit, ya kan? Jumlahnya lebih sedikit. Itu hukumnya selalu terjadi, kapanpun, dimanapun selalu begitu. Gak bisa kita ikut hukum mayoritas itu, karena kebanyakan orang tidak mau beriman. Kebanyakan orang tidak mau beriman, ya kan? Kebanyakan orang lebih senang mana? Lebih senang datang ke pengajian apa ke tempat hiburan? Lebih senang datang mana? Itu aja bisa kita lihat. Kalau ke pengajian sulit. Sudah di SMS-in, sudah di BB-in, di WhatsApp-in, di telepon, disuratin, yang datang ya segitu-segitu aja. Udah segitu-segitu aja. Tapi lihat kalau hiburan, beludak yang datang, wah penuh. Ya kan? Makanya pengajian tuh kalau mau rame ada hiburannya, rame lah. Ya. Orang lebih senang hiburan daripada pengajian. Hukumnya selalu begitu. Ya. Jadi kita nggak usah rame ya, alhamdulillah. Jadi nggak usah ikut kebanyakan orang, salah. Lihat di sini di dalam surat ke-6 ayat 116 ini. Dalam surat ke-6 ayat 116 dikatakan, wa in tuti aktsara man fil ard, kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, yudilluka an sabilillah, kamu jadi sesat dari jalan Allah. Kalau kamu ikut kebanyakan manusia di muka bumi ini, kamu malah akan jadi sesat, tidak malah jadi benar. Kenapa?
Karena selalu hukumnya dimanapun dan kapanpun, orang alim jumlahnya lebih sedikit daripada orang awam. Ya, orang alim jumlahnya lebih sedikit dari orang awam, kapanpun, mau dimanapun, selalu seperti itu. Ketika kita ikut kebanyakan orang, berarti kita lebih senang ikut orang awam. Padahal di dalam ayat ini dikatakan apa? Iyattabi'una illa dzann wa in hum illa yakhrusun. Mereka tidak lain hanya mengikuti dugaan, mereka tidak lain hanya mengikuti persangkaan. Itu siapa? Itu orang awam yang suka mengikuti dugaan dan persangkaan. Jadi ngikutin kebanyakan orang itu sama aja ngikutin orang awam. Justru orang alim itu jumlahnya lebih sedikit dimanapun dan kapan. Ya, perhatikan lagi hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah Mi'raj. Rasulullah mengatakan apa? Ra'aitun Nabi wa ma'ahu ar-rahim. Aku ketika Mi'raj diperlihatkan oleh Allah nabi-nabi. Aku diperlihatkan oleh Allah nabi-nabi. Wa ra'aitun Nabi, aku diperlihatkan oleh Allah ada nabi wa ma'ahu ar-rahim. Aku diperlihatkan oleh Allah ada nabi yang pengikutnya nggak sampai 10 orang. Wa ra'aitun Nabi wa ma'ahu rajulun wa rajulan. Aku diperlihatkan oleh Allah ada nabi yang pengikutnya cuma 1 atau 2 orang. Bayangkan, nabi. Wa ra'aitun Nabi wa laisa ma'ahu ahadun. Dan aku diperlihatkan oleh Allah ada nabi yang tidak punya pengikut seorang pun. Bayangkan, nabi sampai nggak punya pengikut, itu luar biasa. Jadi kalau di sini ini udah jauh lebih hebat dari nabi, lebih dari 10 ya kan. Ada nabi yang nggak punya pengikut, ada nabi yang cuma nggak sampai 10, gitu loh. Jadi nabi itu tidak disalahkan oleh Allah gara-gara pengikutnya cuma sedikit, nggak begitu. Ya, jadi disinilah para jamaah sekalian letak sesatnya nilai yang namanya demokrasi, di situ letak sesatnya. Demokrasi itu agama, bayangkan, demokrasi ini sebuah agama. Islam sebuah agama, demokrasi itu agama sendiri. Islam mengajarkan apa? Benar, salah, baik, buruk, ukurannya Quran Sunnah, ya kan? Islam parameternya. Agama Islam mengajarkan benar, salah, baik, buruk, ukurannya sesuai Quran Sunnah atau tidak. Agama demokrasi lain lagi ngajarin kita. Agama demokrasi mengajarkan benar, salah, baik, buruk, ukurannya mayoritas. Gitu. Pokoknya yang penting didukung mayoritas. Gak peduli mayoritasnya apa orang awam, apa orang kafir, pokoknya didukung mayoritas. Itu yang benar menurut demokrasi, yang harus diakui. Jadi dia agama tersendiri di luar Islam. Di situ letak sesatnya demokrasi. Dalam Islam bukan tidak ada kaidah mayoritas ini. Ada namanya istilahnya jumhur. Kalau kita baca bab-bab fikih, ini ada satu masalah. Ini ada pendapat begini pendapat para ulama. Nanti dikatakan pendapat jumhur adalah, pendapat jumhur itu artinya mayoritas ulama. Mayoritas tapi ulama, bukan mayoritas orang kafir atau mayoritas orang awam, nggak kepake dalam Islam. Mayoritas orang awam atau mayoritas orang kafir nggak kepake. Mayoritas ulama baru kepake. Ini orang ulama. Dari sekian ulama, mayoritasnya berpendapat apa? Nah, itu baru dipakai. Jadi hati-hati, jangan kita terjebak ngakunya Muslim, tapi lebih senang mengikuti, ya kita ikut kebanyakan orang aja deh. Itu sadar atau tidak? Pada diri kita masih ada namanya akidah kufriyah. Dia bukan akidah Islamiyah. Karena orang Islam itu meskipun cuma sendirian, kalau dia yakin itu yang benar, dia harus bertahan. Ya tidak boleh kemudian berubah, terjadi inkonsistensi gara-gara cuma sedikit. Kita sedih gitu ya. Waduh, kenapa ya? Kok kita jamaahnya cuma sedikit, pengikutnya cuma sedikit? Jangan-jangan kita salah kali. Udah, kita ubah aja yuk. Gimana nih biar rame lagi nih? Nah, gitu kan. Kadang-kadang orang jadi tidak idealis gara-gara ukurannya banyak dan sedikit. Ya, nggak boleh seperti itu.